cek satu. Satu tes dicoba cek satu. Oke, ini udah oke. Ini dinaikin dikit lah biar bisa santai. Halo tes 1 2 3, cek 1 2 3. Kita coba cek ya. Apakah sudah mulai live di TikTok? Kita cek. Oke, kayaknya sudah mulai live ya. Sudah ada yang hadir nih. Selamat datang teman-teman semua di Woi, kok sebanyak itu? Serius tuh. Di Cerita Perawang, selamat datang sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang di Cerita Perawang. Jangan. Janganlah. Nah, tangkap lah. Kalau di situ mah bisa. Sebentar kita tes dulu. Kita buka ini. Oke. Sorry. Ini live-nya. Udah proper belum ya? Oke, sepertinya kita udah mulai proper. Kita pengen ngasih tahu. Oke, sepertinya kita udah mulai proper. Kita pengen ngasih tahu dulu di grup kalau kita tuh udah mulai live-nya ya. Oke, sepertinya kita udah mulai proper. Kita pengen ngasih tahu dulu di grup kalau kita tuh udah mulai live-nya ya. Oh, sama sini kita udah mulai. Sebentar, kita pindah di sini dulu. Oke. Cerita Perawang, oke. Sebentar ya, kita lagi update di story supaya teman-teman yang ada di Instagram dan di WhatsApp itu bisa terumumkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di TikTok. Selamat datang teman-teman. Dan terima kasih sudah hadir di live kita. TikTok. Selamat datang teman-teman. Dan terima kasih sudah hadir di live kita. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, kita bakal Kita bakal ngadain webinar series ya, yaitu akan ngebahas tentang optimasi sosial media. Di sini saya pengen mempersiapkan dulu segala macamnya supaya nanti pada saat live itu semua sudah tersusun dengan rapi. Oke, sebentar. Sip. Oke. Buat teman-teman yang baru datang silahkan tap layarnya supaya like kita bertambah ya.
karena ini adalah bagian dari support juga sih ya. Oke, sebentar. Kita coba login ke Instagram ya. Buat teman-teman semua, kita bakal langsung cek ke Instagram dari Cita Perawang sebagai bahan referensi nanti saat kita ingin membedah akun. Nah, kita udah login nih di akun Cita Perawang. Kita akan coba untuk cek beberapa akun yang sudah viral dan kita coba analisa. Kita coba analisa ininya, bio Instagramnya, konten-kontennya dan lain sebagainya. Oke. Sabar ya teman-teman, kasih waktu saya sekitar 5 menit untuk mempersiapkan semuanya. Ada beberapa hal yang perlu kita susun ulang ini karena ada penyesuaian terhadap PowerPoint yang akan saya sampaikan nanti. Sebentar.
Sebentar ya teman-teman, sedikit lagi. Oke, kalau gitu teman-teman yang live di sini kira-kira udah selamat malam Perawang, selamat malam Bang Takbar. Ih, abang semalam nih. Selamat malam Abang Takbar, Abang Aki EKL I21 NDN GRL RD 098. Selamat datang pokoknya untuk warga Perawang yang malam-malam ini lagi liatin live kita di hari Minggu. Pastinya minggu yang luar biasa bagi kita ya, karena seharian itu hujan dan suasananya cukup sendu teman-teman hari ini. Highlight stories. Oke, FYI ini teman-teman, yang akan kita bahas adalah basic dari sosial media. Jadi kita nggak akan masuk ke ranah yang lebih expert karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi karena ini adalah pilot project kita pengen mengedukasi masyarakat Perawang terkait dengan bagaimana cara bagaimana cara mengoptimasi sosial media khususnya bagi UMKM. Aku nggak orang Perawang bang, oh nggak apa-apa, nggak orang Perawang nggak apa-apa, tapi tahu Perawang lah ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Kita akan mulai saja webinar kita kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Dan ini agak terkesan terkesan apa namanya? Formal karena dia di awal. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang hadir sekali lagi. Karena saya pengen ngasih disclaimer dulu. Cerita Perawang adalah akun publik ya teman-teman, yang ngebahas tentang semua kaitannya sama Perawang. Contohnya tempat makan yang bagus di Perawang, terus apalagi wisata yang ada di Perawang. Dan tujuan utama kami sebenarnya bukan hanya itu. Kami punya tujuan utama, salah satunya ingin mengedukasi masyarakat Perawang, karena kami melihat ada banyak potensi yang bisa kami perbaiki di Perawang. Pada dasarnya kami ingin memperbaiki Perawang supaya jadi lebih baik, walaupun hanya terbatas dari apa yang kami bisa gitu ya. Setidaknya nih bisa membantu, kami harap. Jadi kali ini kami ingin membantu dari segi optimasi sosial media nih, khususnya bagi para UMKM. Karena di cerita Perawang itu banyak banget UMKM yang butuh bantuan kita untuk mempromosikan produknya. Hampir setiap hari kami hampir setiap hari ada puluhan UMKM yang nge-tag cerita Perawang dan meminta untuk nge-repost storiesnya. Jadi dari sana kami mengambil masalahnya, supaya kami berharap kami bisa membantu UMKM untuk memajukan sosial media mereka. Walaupun saat ini cerita Perawang hanya terbatas ya mengupdate atau merepost stories gitu ya. Oke, kita mulai aja live kita pada hari ini. Ini ngapain bang? Kita akan ngebahas tentang optimasi sosial media Bang NDN GRL. Jadi kalau abang pengen join ya nggak apa-apa. Kalau mana tahu ini bisa bermanfaat untuk abang ke depannya. Ada Kak Jul nih, Masya Allah. Ada loker nggak di Perawang bang? Ada. Oke, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang di webinar series kita. Ini series pertama dan perdana. Kita akan ngebahas tentang bagaimana cara optimasi sosial media khususnya bagi para UMKM. Siapa nih di sini yang jualan produk? Coba dong absen di kolom live. Siapa nih? Ada nggak yang punya usaha online di Perawang atau usaha offline yang dia biasa jualan juga via online? Ada nggak? Pasti ada dong ya. Loker apa tuh bang? Ada deh bang, nanti akan kita repost. Cek aja terus storiesnya cerita Perawang. Sorry, ini out of the topic ya, tapi kita balik lagi ke topik. Oke. Mungkin kebanyakan dari kita pasti punya usaha atau unit usaha yang bergerak di bidang offline maupun online. Yang offline biasanya tuh dia punya outlet atau punya toko, sedangkan yang online biasanya itu usaha rumahan ya. Apapun itu jenis usahanya. Apakah itu usaha makanan, kuliner, F&B, atau apakah itu usaha fashion, ataukah itu usaha jasa, atau produk-produk lainnya.
Semuanya butuh yang namanya sosial media. Setuju ya? Kita setuju ya? Semua butuh sosial media. Oke. Itu kita kunci dulu nih. Jadi saya pengen supaya teman-teman tuh punya kesadaran bahwa sepenting itu sosial media ternyata gitu. Oke. Apa cerita perang sekarang? Kita lagi ngebahas optimasi sosial media, Bang Fernando Zou. Oke, ini nih, aku mau ngasih tahu tentang tujuan. Tujuan pertama dari webinar ini adalah meningkatkan kesadaran akan peran media sosial. Sekali lagi, media sosial itu sangat penting untuk kamu mempromosikan produkmu. Sekarang, kita itu nggak butuh yang namanya toko fisik ya. Walaupun sekarang banyak toko fisik, ya memang saat ini masih butuh untuk perputaran uang ya. Tapi perputaran uang itu tidak hanya sekedar toko fisik. Banyak orang yang nggak punya toko, tapi uangnya juga banyak gitu, berputar gitu. Mereka punya usaha juga gitu. Nah, jadi kita pengen memberikan kesadaran bahwa sosial media itu penting loh ternyata. Sepenting itu sehingga teman-teman bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan produk. Yang kedua, edukasi bagaimana cara menggunakan sosial media yang optimal. Kadang kita itu menggunakan sosial media itu ya sembarangan aja, apa yang kelihatan atau apa yang nampak ya udah itu yang kita manfaatkan gitu. Kita nggak pernah mengeksplor lebih jauh tentang sosial media itu kegunaannya apa sih, atau sosial media itu fungsinya seoptimal apa sih, atau sepowerful apa sih gitu ya. Jadi di sini saya harap teman-teman bisa teredukasi tentang bagaimana cara menggunakan sosial media dengan optimal. Oke, udah paham ya tujuannya ya. Jadi ini tujuannya teman-teman. Selanjutnya, di dalam cerita Perawang kita punya komunitasnya itu berupa grup WhatsApp. Dan grup WhatsApp itu saya pengen disclaimer dulu nih tentang grup WhatsApp, karena mungkin ada orang yang banyak bertanya tentang grup itu tujuannya untuk apa sih. Pertama, tujuannya sebagai wadah silaturahmi dan sosialisasi bagi warga Perawang. Jadi mana tahu ada teman kita orang Perawang, mungkin dari grup itu bisa ketemu lagi gitu kan. Atau sosialisasi, mungkin kita ada pengumuman, misalnya Puskesmas ada pengumuman cek kesehatan gratis bagi yang ulang tahun. Nah, di sana kita bisa sharing tentang program tersebut. Yang kedua, media sharing informasi seputar Perawang. Misalnya nih, teman-teman di tengah jalan melihat ada keributan misalnya dan butuh untuk di-up di sosial media. Teman-teman bisa menggunakan grup itu untuk mengirim data atau videonya sehingga kami bisa dengan mudah untuk merepost video teman-teman gitu. Jadi informasi itu tersebar luas dengan cepat. Yang terakhir, edukasi tentang media sosial. Kedepannya kita akan berkomitmen untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan edukasi yang baik melalui sosial media dari wadah grup tersebut. Paham ya? Oke, paham. Jadi itu tujuan grupnya. Bagi siapa yang belum join, silahkan join. Tapi bagi yang belum join ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada paksaan juga. Karena programnya akan kita buat publik, jadi semua orang bakal tahu. Izin ya. Oke. Kita ngebahas tentang tujuan dan tujuan program sama grup WhatsApp-nya ya. Kita mulai masuk ke materi intinya nih ya. Nah, kita akan bahas tentang keuntungan menggunakan sosial media. Bagi kalian yang punya produk atau yang punya unit usaha, pasti udah ngerasain tentang apa sih atau apa gunanya sih sosial media. Ini pasti kalian rasain lah, semua orang pasti ngerasain gitu. Pertama, media memperkenalkan produk. Setiap kita yang punya produk, apapun itu, baik itu produk fisik atau jasa, semua itu bisa kita perkenalkan melalui sosial media. Kalau produk fisik kita contohkan misalnya roti. Kalian punya usaha roti misalnya. Ya udah, kalian bisa memfoto produk kalian dan kalian post di sosial media sehingga orang bisa tahu kalau kalian itu jualan roti. Jadi itu bisa menjadi media untuk memperkenalkan produk kalian. Kedua, penghubung dengan konsumen. Bagi teman-teman yang punya toko fisik atau toko offline, biasanya kan konsumen datang ke outlet teman-teman kalau pengen belanja. Sama halnya dengan sosial media. Kalau misalnya saya pengen belanja produknya teman-teman, itu saya pasti akan datang ke akunnya teman-teman untuk melihat produk apa yang ingin saya beli. Benar nggak? Benar kan? Nah, dari sana saya bisa terhubung dengan teman-teman.
Melalui DM kah itu, atau melalui link yang tertaut di profil teman-teman kah saya akan nanyain produknya, bisa saya beli nggak gitu kan. Jadi saya bisa terhubung melalui profilnya teman-teman melalui sosial media, sehingga saya bisa membeli produknya. Paham ya? Jadi hubungan antara konsumen dan owner. 3. Meningkatkan pendapatan dari bisnis yang dikelola. Oh, pasti dong, karena kalian kan bisa closing dari konsumen. Kayak saya tadi, saya pengen beli roti, saya DM nih teman-teman, "Kak, beli rotinya Kak 5 bungkus misalnya." Ya udah, pada saat teman-teman terima orderan saya, teman-teman kasih produknya ke saya bayar kan. Nah, dari situ teman-teman bisa dapat closingan. Nah, dari closingan itu teman-teman bisa mendapatkan pendapatan dari bisnis yang teman-teman kelola. Paham ya? Nah, buat teman-teman di sini yang punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya ya di live chatnya. Silahkan tulis di pertanyaannya di live chat. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, nanti akan langsung kita jawab, atau nanti di akhir sesi kita jawab. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau ada silahkan ditanyakan. Ya, bagi teman-teman yang senang mungkin dengan informasinya, silahkan support dengan tap-tap layarnya kali ya. Sebenarnya saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu sih apa sih fungsi tap-tap layar, tapi yang pasti ini kan meningkatkan engagement mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Bang Jeno. Nih, saya pengen kasih bukti buat teman-teman bahwa sosial media itu sepowerful itu ternyata. Lihat nih, sorry ya, aku hapus-hapusin dulu yang ini. Teman-teman kalau bisa lihat di sini, sukses jual cireng melalui media sosial. Ya, hanya sekedar jual cireng, dia bisa sukses jualan melalui sosial media. Tahun 2025, ini terbaru loh, ya. Jadi teman-teman, apapun produk teman-teman itu jangan berkecil hati. Karena apapun produknya, pasti akan ada konsumen yang ingin beli. Saya jamin pasti akan ada konsumen yang ingin beli. Di cerita Perawang itu ada yang jualan aksesoris handmade dan ada yang beli. Aksesoris handmade dan ada yang beli. Bayangin, aksesoris yang dulu-dulu kalau kita beli manik-manik terus kita satu-satuin gitu kan, itu ada yang beli. Ya, jangan salah teman-teman. Ada juga yang jualan tisu lewat online. Ada juga yang beli, bahkan sampai dia antar gitu. Ada yang beli. Jadi jangan sepelekan apapun produk yang ingin teman-teman jual, selagi ada yang butuh akan terjual. Ya, akan terjual. Tengok nih, jualan cireng aja bisa sukses loh. Apalagi manfaat medsos wanita asal Gresik sukses jualan sop buah raup miliaran rupiah. Ya. Kalau saya lihat produk sop buah yang paling bagus itu di Momi Raisa ya. Kalau untuk Perawang ya, sop buahnya tuh kayaknya banyak yang beli tuh. Nah, salah satu channel jualannya yang melalui sosial media. Orang-orang itu malas untuk datang ke toko fisik kadang. Jadi dia lebih senang untuk berinteraksi langsung melalui sosial media. DM kah itu atau WhatsApp kah itu. Jadi dari sana dia bisa beli, terus orang tinggal nganter gitu. Sayangnya di Perawang kita belum ada layanan Gojek, layanan ojol, layanan yang sejenisnya kita belum punya. Jadi kita hanya bisa langsung kontak kurir, kontak ownernya, dan ownernya akan langsung kirim kurirnya. Jadi hanya sistemnya masih manual gitu, nggak pakai pihak ketiga. Apalagi ada kisah inspiratif lainnya nih, usaha Vita Aprilia sukses berjualan kaktus sukulen lewat media sosial dan omset sampai 2 miliar. Bayangin, jualan kaktus coba, bisa omsetnya sampai 2 miliar. Ya, bisa sampai 2 miliar omsetnya. Sempat ada Maxim ya, karena di sini kayaknya nggak terlalu jalan ya. Sempat capai 2 miliar, bayangin coba jualan kaktus. Luar biasanya sosial media ini teman-teman, dia tidak hanya menjangkau orang yang ada di sekitar kita atau ruang lingkup lokal. Kalau teman-teman jualan roti teman-teman itu nggak hanya dilihat oleh orang-orang yang ada di Perawang aja. Roti teman-teman itu akan dilihat oleh orang di seluruh dunia dalam satu waktu yang sama. Saat teman-teman posting roti teman-teman, itu gak hanya orang Perawang aja, tapi orang dari Kanada, dari Afrika, dari Amerika tuh bisa ngelihat roti yang teman-teman jual. Sepowerful itu sosial media. Dan saya yakin omset 2 miliar ini itu dicapai dari jualan dengan ruang lingkup yang lebih luas, gak hanya di daerah dia. Ya, saya yakin misalnya nih daerah si Vita Aprilia ini di Padang misalnya, dia gak akan sampai omsetnya 2 miliar kalau dia cuma jualan di Padang doang.
pasti dia jualan juga di luar kota Padang, sehingga dia bisa mencapai omset 2 miliar. Make sense ya? Karena itu sosial media loh, semua orang bisa lihat dari manapun dan kapanpun. Ya, kita lihat nih. Contoh keempat, kisah sukses pengusaha di desa. Jualan petai live bisa kirim sampai ke Taiwan. No, seperti yang saya bilang tadi. Semua orang bisa lihat teman-teman. Dari manapun dia. Dari Taiwan kah dia, ketika dia tertarik dengan produk kita, dia bagaimanapun akan mencari tahu bagaimana cara membeli produk kita. Melalui apapun itu. Atau dari dimanapun produk itu. Seperti yang dirasakan oleh kisah pengusaha di desa ini. Dia bisa jualan petai sampai ke Taiwan. Bisa nggak? Ini nggak memungkinkan ya bagi teman-teman yang punya produk bisa jualan ke luar negeri, overseas gitu, atau mengekspor produknya ke luar negeri. Nggak menutup kemungkinan. Asalkan teman-teman mau dan bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Syaratnya cuma itu aja. Cuman itu aja. Ya. Nih teman-teman udah dapetin bukti nih kisah-kisah orang sukses nih. Ini saya nggak buat-buat ya, saya nggak ngedit-ngedit, saya ngambil dari artikel yang benar-benar legit lah nih. Ini dari mana-mana aja lah nih saya ngambil. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan keabsahan atau validasi dari berita yang saya sampaikan. Insya Allah ini beneran ya. Jadi teman-teman bisa dapat referensi bahwa ternyata orang-orang di luar sana yang menggunakan sosial media bisa sukses ya berjualan. Nah, itu motivasinya teman-teman. Sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan langsung di live chatnya ya. Oke. Boleh kita lanjut ya? Sip. Kita akan ngebahas tentang mindset. Apa itu mindset, Bang? Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir itu apa, Bang? Intinya adalah apa yang ada di kepala kalian lah, itulah intinya, ya. Oke, kita masuk ke mindset pertama. Action speak louder. Banyak orang, teman-teman, yang punya planning, tapi planningnya itu hanya sebatas di omongan. Besok aku mau buat usaha yang modalnya 5 miliar misalnya. Dia banggain tuh ke teman-temannya. Tapi setahun 2 tahun dilihat kok nggak ada ya usaha yang dia buat 5 miliar kemana. Dia cuma ngomong doang. Kalau orang cuma ngomong doang, usaha 5 miliar segala macam, orang nggak akan percaya. Orang butuh bukti. Benar nggak? Nah, di sini saya pengen menyampaikan bahwa teman-teman, aksi itu berbicara lebih kuat daripada hanya sekedar ngomong. Aksi itu lebih baik daripada hanya sekedar ngomong. Kalau kata iklan rokok tuh talk less do more katanya. Sedikit bicara, banyak beraksi, banyak bertindak. Jadi kalau teman-teman punya ide atau punya edukasi atau punya informasi yang bagus terkait dengan bagaimana cara memanajemen sosial media, jangan cuma hanya sekedar jadi informasi. Jangan cuma hanya jadi sekedar informasi, tapi lakukan aksi. Ya. Yes, no action, talk only. Kita nggak main sama orang-orang yang mulutnya besar, nggak. Kita nggak butuh orang-orang yang mulutnya besar. Kita butuh orang-orang yang punya action yang besar. Kalau misalnya kalian cuma ngomong doang, ya sekedar ngomong saat itu aja orang terimpresnya, terwahnya gitu. Lebih dari itu kalau teman-teman gak ngelakuin apa-apa ya orang biasa aja gitu. Jadi action speak louder. Lakukan sekarang dan jangan banyak omong. Paham ya? Kalau teman-teman udah dapat edukasi tentang optimasi sosial media ini, jangan cuman dijadikan informasi belaka. Lakukan, laksanakan, implementasikan. Oke. Mindset kedua. Done is better than perfect. Paham gak? Ini bahasa Perawang ya. Ini bahasa Perawang. Lebih baik selesai daripada sempurna. Lebih baik selesai daripada sempurna. Ini bukan sekolah guys. Kalau sekolah kalian dituntut untuk mendapatkan nilai 100, mendapatkan nilai 10, mendapatkan nilai sempurna. Kalian bukan di sekolah, kalian di dunia nyata. Kalian di dunia nyata. Jadi kalian lebih baik menyelesaikan pekerjaannya daripada menunggu pekerjaan itu sempurna kalian kerjakan. Jadi kalau kalian pengen berkomitmen untuk maksimal di sosial media, jangan cari konten yang sempurna, tapi buat aja dulu. Yang penting selesai.
Nggak perlu sempurna, yang penting selesai. Kalau udah selesai, post langsung. Gak usah pikir, oh ini ada yang kurang, ini ada yang kurang, itu yang kurang, mukaku kurang, apa segala macam kurang. Nggak perlu dipikirin. Saat teman-teman udah rasa cukup, udah langsung post. Nggak usah banyak mikir. Kalau kalian banyak mikir, kalian nggak akan buat konten. Konten kalian akan tertinggal. Kalian nggak akan lanjutin konten-konten kalian. Jadi lebih baik selesai daripada kalian nunggu itu sempurna. Oke, nah ada pertanyaan nih. Tips kalau kita bingung mulai dengan cara apa? Ada nggak, Man? Tips kalau kita bingung mulai dengan cara apa? Tips bingung mulainya dari mana mungkin ya? Kita nih nggak tahu nih startnya dari mana. Aku mau nih pakai sosial media, startnya dari mana? Gini teman-teman, kita nggak perlu bingung mulainya dari mana. Kalian sebenarnya tahu, kalian sebenarnya bisa untuk memulainya dari mana. Kalian sebenarnya punya informasi terkait dengan itu. Tapi kalian terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil. Pikiran kalian tuh terlalu bercabang gitu. Paham nggak? Saat orang memikirkan banyak hal, mereka nggak akan fokus lagi dengan satu hal. Ya, jadi kalau Alika pengen atau bingung untuk mulainya dari mana, gak usah bingung, mulai aja dulu. Fokus aja dengan apa yang pengen Alika lakuin. Misalnya hari ini aku mau ngepost lah satu posting satu hari, udah fokus aja ke situ dulu. Gak usah pikirin yang lain-lain. Siapa nanti yang nge-like, siapa nanti yang komen, nanti viewersnya sedikit. Gak usah pikirin ke sana. Terlalu bercabang. Fokus ke satu hal dulu. Kalau pengen satu hari satu konten, ya udah posting aja satu konten. Jadi gak usah bingung gitu ya. Gak usah mikirin yang lain. Orang yang bingung itu biasanya karena pikirannya bercabang. Jadi fokus aja dengan satu hal. Paham ya, Alika? Oke, itu mindset kedua tadi ya. Done is better than perfect. Lanjut kita masuk ke mindset ketiga. Test and evaluate. Saat kalian sudah melakukan sesuatu, kalian uji coba. Nih, saya kasih contoh sebagai referensinya adalah konten ya, konten sosial media ya. Misalnya kalian udah buat konten nih di sosial media kalian jualan roti, kalian buat konten tentang roti misalnya. Udah selesai nih. Kalian post, kalian uji coba konten kalian. Kira-kira berapa banyak dapat viewernya, atau berapa banyak yang nge-like, atau berapa impresi atau insight yang kalian dapatkan. Setelah kalian punya, lalu kalian evaluasi. Kira-kira apa yang kurang dari konten kalian? Apa yang kurang dari konten kalian? Kalau kalian dapetin apa yang kurang, misalnya kayaknya konten kita tuh audionya terlalu kecil deh, mending kayaknya audio kita tuh dibesarin gak sih? Nah, itu artinya kalian mengevaluasi konten kalian sebelumnya. Sehingga saat kalian melakukan tes evaluasi, lama-lama konten kalian akan menjadi lebih baik. Ya, jadi silahkan ketika kalian upload konten, gak usah tunggu sempurna, langsung eksekusi, posting, tes. Setelah itu evaluasi, kira-kira apa yang kurang. Lama-kelamaan konten kalian akan menjadi lebih baik. Nah, ini mindsetnya ya. Karena semua mindset ini akan saling berkaitan. Ya. Karena semua mindset ini akan saling berkaitan. Ya. Paham ya? Lanjut kita masuk ke mindset terakhir, mindset keempat, yaitu trust the process. C-nya 1 harusnya nih. Trust the process. Percaya pada proses. Teman-teman, zaman sekarang tuh orang pengennya tuh semua serba instan. Semua serba instan. Kalian punya akun sosial media, kalian pengen cepet dapetin follower, beli follower. Kalian punya konten kalian viewersnya sedikit, beli viewers. Kalian punya kalau real life-nya kalian pengen punya mobil, pengen cepat punya mobil, minjam duit ke bank. Itu artinya kalian nggak percaya sama proses, teman-teman. Nggak, gini loh. Orang ketika ingin mendapatkan sesuatu pasti ada perjuangan sebelumnya. Orang sukses itu nggak akan ada yang bisa sukses dengan cara instan, nggak akan ada. Walaupun ya orang itu punya privilege, misalnya bapaknya orang kaya, ya pasti akan ada proses yang harus dia jalani kan, sehingga dia bisa menjadi sukses. Bener kan? Ya, jadi kalian harus percaya pada prosesnya. Kalian nggak perlu mikirin gimana cara cepat supaya dapat follower, gimana cara cepat supaya viewersnya banyak. Nggak perlu. Berproses aja dulu. Nikmati setiap prosesnya. Nggak usah terburu-buru. Santai aja, nikmati setiap alurnya. Yang penting kalian, 1, konsisten. Itu kuncinya. Konsisten. Paham ya? Oke. Jadi ini adalah 4 mindset yang harus kalian pahami dan yang harus kalian
terapkan ke dalam konten kalian. Jadi saya berharap keempat ini bisa kalian terapkan. Oke, kita masuk ke tentang platform. Oke, kita santai dulu nih. Karena ini udah mulai bahas tentang statistik. Mungkin agak berat, tapi kita santai dulu. Oke, apa nih, ada yang komen nih? Udah, halo Bang, halo. Oh, ada Felix, Bang Theo lagi nih. Darpin, Kak Jo kah? Bukan. Ini admin satu lagi. Kak Jo lagi istirahat di rumah. Halo Bang Theo, apa cerita hari ini, Wak? Hari ini kita membahas tentang optimasi sosial media, Bang Theo. Mana tahu ini menjadi inspirasi buat Bang Theo kan? Mana tahu besok punya usaha, terus bisa menerapkan hal ini gitu. Sekarang jam 9.15. Oke. Sip, kita mulai nih bahas statistik nih. Punggung saya udah sakit. Maklum. Oke. Platform. Teman-teman kan tahu kan, ada banyak platform media sosial yang ada di dunia ini, ya. Ini saya akan kasih nih. Ini tahun 2024 ya. Ini statistiknya tahun 2024. Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 top sosial media yang ada di seluruh dunia. Yang pertama, Facebook. Yes, Facebook ternyata menjadi platform sosial media yang punya pengguna paling banyak. Bayangin, Facebook tuh udah tua teman-teman. Semenjak saya itu SMP, saya pertama kali pakai Facebook tuh SMP. Saya buat Facebook. Facebook saya tuh ada 3. Jadi zaman dulu tuh kita tuh punya akun alter. Misalnya saya punya akun A. Setelah itu saya akan buat akun B lagi. Isinya saya juga. Terus saya buat akun C. Mungkin tujuannya ada banyak. Mungkin ada yang pengen buat akun game dalamnya supaya banyak game yang bisa dibuat dan sebagainya gitu. Ada yang jual akun juga gitu. Jadi sehingga pengguna user dari Facebook ini semakin banyak. Nah, karena Facebook itu bingung waktu dulu tuh ya, zaman dulu, karena Facebook itu bingung, kok banyak kali sih usernya dan usernya itu banyak yang ganda. Akhirnya sekarang itu Facebook pakai validasi melalui data diri. Jadi kalau kalian sekarang daftar Facebook itu lebih sulit daripada dulu. Sekarang kalian tuh harus konfirmasinya pakai data diri. Kalian harus buat akun Facebook pakai nama asli kalian, terus kalian konfirmasi melalui nomor HP, terus ada juga yang pakai KTP, pakai data diri gitu. Sehingga Facebook itu bisa terhindar dari data usernya yang ganda. Itu yang sekarang. Dan platform Facebook ini luar biasanya dipakai oleh berbagai lini umur gitu ya. Kalau kalian mungkin paham dan lihat Facebook itu banyak yang pakai. Mak-mak kita tuh pakai Facebook ya kan. Mak-mak kita pakai Facebook, terus om kita pakai Facebook, kita juga pakai Facebook, adik kita sebagian kecilnya pakai Facebook. Jadi Facebook ini isinya berbagai macam umur. Jadi rentang umurnya ada banyak. Yang kedua itu YouTube. YouTube ini salah satu platform yang udah auto terinstall saat kalian beli HP baru. Ya. Makanya YouTube itu salah satu sosial media yang paling banyak penggunanya. Dan dia juga adalah media streaming pertama di dunia, YouTube. Jadi ada banyak sekali konten-konten yang ada di YouTube. Yang ketiga apa? WhatsApp. Seluruh dunia tuh pakai WhatsApp, pastilah. Untuk media chat, ya kan? Kalian pengen SMS, kalau dulu kan zaman dulu SMS nih. Kalau zaman sekarang itu melalui WhatsApp, gratis, hanya butuh kuota internet, nggak perlu pakai pulsa. Kalau dulu kan sekali kirim SMS tuh 200 atau 250 gitu dulu ya. Sekarang gratis, kalian bisa kirim SMS banyak apapun. Bahkan kalian bisa juga pakai media di dalamnya. Kalian pengen nambahin video di dalamnya saat mengirim pesan, bisa. Menambahkan gambar saat mengirim pesan, bisa, gitu ya. Yang keempat ada Instagram, dan kelima ada TikTok. Instagram, TikTok ini sama-sama, mereka tuh base-nya on visual. Mereka itu konten-kontennya visual, dan
dua ini menjadi salah satu platform yang paling sering digunakan oleh pengguna di Indonesia, khususnya TikTok. Kalau teman-teman lihat rentang umur TikTok itu rata-rata anak-anak muda yang pakai TikTok. Dan TikTok itu salah satu sosial media yang paling banyak orang menghabiskan waktu di dalamnya. TikTok. Nah, paham ya? Apalagi orang-orang muda sekarang. Dan bahkan luar biasanya TikTok ini banyak mempengaruhi mindset orang-orang. Terus apa lagi? Instagram juga sama. Isinya ya video, gambar, dan sebagainya. Fokusnya ke visual. Orang-orang akan tertarik di Instagram karena visual-visualnya menarik. Kemarin tuh nggak jadi seminar Zoom ya, nggak kita melalui live Bang Theo. Paham ya? Untuk WeChat itu hanya ada di China. Facebook Messenger ya include sama Facebooknya. Telegram punya Rusia, Douyin, Cina, Snapchat dan sebagainya. Kita fokus ke platform Instagram dan TikTok dan Facebook. Ya, karena ini adalah 3 platform yang paling sering digunakan di Indonesia. Oke. Next. Nah, ini rentang umurnya. Gen Z itu kelahiran di atas 2013. Itu yang pakai itu sekitar 51%, hampir setengah lebih yang punya akun Facebook untuk Gen Z kelahiran 2013. Milenial yang tahun 1981 ke atas sampai 1996 itu yang punya itu 74%, hampir semua punya. Gen X itu 66%, kelahiran 96 tahun 65 sampai 80, dan baby boomers orang tua kita itu 56% punya Facebook. Jadi Facebook itu didominasi oleh orang milenial, anak-anak milenial, Gen X, dan baby boomers, orang tua kita. Jadi kalau kalian punya produk yang targetnya ke orang tua, joskan jualannya di Facebook. Ya, joskan jualannya di Facebook karena ada banyak baby boomer di dalamnya. Paham ya? Oke. Yang kedua, Instagram nih. Instagram itu di Gen Z itu banyak juga yang pakai. Kelahiran 2013 ke atas, 51%. Kalau milenial nih yang sebaya saya nih, itu 22% yang pakai. Kalau Gen X 12% dan baby boomer itu 12%. Lebih sedikit orang tua di dalamnya. Banyak kan anak-anak muda kalau di Instagram. YouTube itu lebih banyak orang-orang tuanya. Gen Z itu jarang pakai YouTube. Kalau di TikTok itu lebih banyak Gen Z-nya, kelahiran 2013 ke atas. 46%-nya itu Gen Z yang menguasai. Jadi kalau kalian punya produk-produk yang kalian gunakan yang cocok dijual untuk anak-anak muda, sering-seringin posting di TikTok. Ya, karena ada banyak anak-anak muda yang ada di TikTok. Maksimalkan TikToknya. Oke, itu dia. Platform berkaitan dengan umur. Nah, kalian penasaran gak sih gimana sih model bisnis dari sosial media sehingga sosial media itu bisa dapetin duit? Kalian mikir gak? Kalian aja download sosial medianya gratis. Gratis loh download sosial media. Kalian bayar nggak? Nggak kan? Download Facebook tuh gratis teman-teman. Terus kalian buat akun gratis. Makai semua layanan di sosial media tuh juga gratis, nggak ada yang berbayar. Coba kalau kalian download CapCut misalnya, aplikasi editing. Downloadnya oke, gratis. Tapi ketika kalian buka CapCut, kalian pengen menggunakan layanan di dalamnya, itu harus berbayar. Kalian harus pakai CapCut yang pro. Kalau sosial media, itu nggak perlu. Kalian cukup install, pakai, selesai. Kalian nggak bayar. Lantas dari mana sosial media mendapatkan duit? Dari mana mereka dapat duit? Ini akan aku buka nih model bisnisnya sosial media. Nih. Jadi ada 3 stakeholder atau ada 3 ada 3 sosok di balik sosial media. Pertama ada platformnya. Platformnya itu adalah sosial medianya itu sendiri. Kedua ada pengguna. Ketiga ada brand. Ya, jadi dalam sosial media itu ada 3 orang, ada platform, ada pengguna, ada brand. Ada 3 tuh, ingat ya, platform, pengguna, dan brand. Platform itu yang punya sosial medianya, pengguna itu adalah kita sebagai orang yang menginstal dan membuat akun. Brand itu adalah orang-orang yang punya produk atau punya brand atau punya merek. Contohnya saya punya merek namanya Indofood. Nah, itu namanya satu brand. Ya, paham ya? Jadi brand, pengguna, dan platform. Oke, saya jelasin nih. Platform itu yang punya tadi kan. Terus ada pengguna. Pengguna itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada pengguna pasif dan pengguna aktif. Pengguna pasif adalah pengguna yang hanya menikmati sosial media. Dia nggak aktif dalamnya. Posting ya sesekali, stories sih sesekali. Dia lebih aktif untuk melihat konten-konten yang ada di dalamnya. Itu pengguna yang pasif. Pengguna pasif. Pengguna aktif, dia yang nggak hanya menikmati sosial medianya, tapi juga produktif di dalamnya. Mereka-mereka aktif ini biasanya buatin konten, dan mereka tuh konsisten. Artinya mereka adalah
konten kreator, ya. Pengguna pasif adalah user biasa dan aktif adalah seorang konten kreator atau selebgram lah bisa kita katakan kalau dia di Instagram. Paham ya? Nah, biasanya pengguna ini itu pengguna yang aktif ya, pengguna yang aktif atau si selebgram itu biasanya dapat duit dari brand karena brand mengendorse produk mereka ke pengguna yang aktif supaya mereka bisa memperkenalkan produk mereka melalui follower-followernya si pengguna aktif. Contoh, saya nih cerita Perawang ya. Kalian punya brand roti namanya Roti Rote misalnya. Kalian pengen buka gerai di Perawang. Oke, kalian buka gerai di Perawang. Tapi kalian bingung nih gimana cara mempromosikannya sama orang-orang Perawang. Kebetulan saya punya akun namanya Cerita Perawang dan followernya itu rata-rata orang Perawang. Otomatis brand akan mengontak saya dan meminta saya untuk membuat konten dan mempromosikannya melalui akun Cerita Perawang. Dan itu berbayar. Sehingga pengguna yang aktif bisa dapat duit dari sana. Ya, ini platform belum dapat duit nih ceritanya. Platform belum dapat duit. Paham ya? Oke. Sekarang brand. Jadi apa sih keuntungan untuk brand? Ya tadi, brand bisa memperkenalkan produknya melalui orang-orang rame. Oke. Sekarang ada 2 cara brand bisa memperkenalkan produknya. Pertama dengan cara endorse kepada pengguna aktif atau selebgram atau content creator. Yang kedua, dia bisa menggunakan fitur ads yang ada di sosial media. Dia bisa pakai fitur ads. Sama-sama berbayar, tapi di ads kostumisasi dari orang yang melihat kontennya itu lebih spesifik. Ya. Oke. Jadi brand bisa mempromosikan lewat endorse dan bisa dari ads. Sehingga saat brand mempromosikan produknya ke platform melalui ads, brand membayar ke platform dan platform mendapatkan duit dari brand. Paham ya? Disitulah salah satu kanal platform mendapatkan duit dari ads yang dipasang melalui oleh brand. Paham ya? Jadi brand itu menanamkan ads supaya ke platform supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, platform itu dia punya modal teman-teman. Modalnya adalah data usernya. Jadi platform itu punya data user, punya data spesifik tentang user. Contohnya, apa yang sering user cari? Teman-teman pernah nggak sih ketika buka Facebook terus tiba-tiba keluar iklan yang relate sama teman-teman? Pernah nggak? Misalnya teman-teman lagi sakit pinggang nih, kayak saya nih misalnya kan sakit pinggang. Terus teman-teman lagi nyari di berbagai platform, di berbagai online shop obat sakit pinggang. Terus keesokan harinya ketika tiba-tiba teman-teman itu buka Facebook misalnya, keluar tuh iklan obat sakit pinggang. Perasaan baru kemarin lah aku nyari obat sakit pinggang, kok keluar aja iklannya ya. Terus relate nih sama teman-teman. Oh iya, aku sakit pinggang nih, udah aku beli aja, beli. Check out akhirnya. Dari situ brand dapat duit. Nah, brand tapi berbayar juga untuk beriklan ke platform itu. Jadi dari sana platform dapat duit. Nah, jadi data-data teman-teman itu, apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman sering cari, apa yang teman-teman sering like kontennya, itu platform tuh punya. Jadi platform punya modal untuk menyebarluaskan ads-nya brand, sehingga ads-nya itu nggak salah sasaran. Ya, nggak salah sasaran jadinya. Paham ya? Jadi ketika si brand itu adalah brand dengan obat sakit pinggang, dia akan membuat ads, dan ads itu akan dikirim kepada orang-orang yang memang punya sakit pinggang. Dari mana si platform tahu? Dari data pencarian teman-teman. Data itu disimpan sama platform. Nah, paham ya? Oke. Udah mulai pusing? Pusing ya? Enggak lah ya, insya Allah enggak pusing. Karena ini cukup mudah. Paham ya? Nah, si platform, karena si brand tadi itu ngirim ads dan berbayar ke platform, data dari hasil ads-nya itu dikirim dalam bentuk report ke brand. Jadi saat brand itu ngirimin konten untuk di ads, mereka itu dapat data kira-kira berapa sih yang udah lihat konten mereka, berapa sih interaksi yang mereka dapat, itu melalui report dari platform.
Nah, eksklusifnya kalau kita melakukan ads ke platform itu dia reportnya itu lebih jelas dan lebih detail. Nah, itu kelebihan dari report platform ketimbang kalau kita endorse. Kalau endorse tuh nggak ada sama sekali yang namanya report. Mungkin sebagian endorser mungkin ada, sebagian selebgram mungkin ada akan ngirimin report. Namanya KOL ya istilahnya. Tapi platform itu dia lebih detail lagi reportnya dan real time reportnya. Artinya saat itu dia minta report, saat itu dikalkulasikan juga. Jadi misalnya dia nge-ads kontennya itu selama 2 minggu. Jadi saat minggu kedua dia ingin minta report, itu semua diakumulasikan dari minggu pertama sampai minggu terakhir dan ditampilkan ke brand. Nah, jadi real time tuh datanya, langsung. Paham ya? Nah, itu model bisnis dari platform. Jadi kalian gak usah bertanya lagi dari mana sih platform tuh dapat duit, dia dari situ. Dari situ dapat duitnya. Paham ya? Oke. Lanjut, kita akan ngebahas tentang algoritma. Ini akan makin pusing lagi nih. Ada yang lelah gitu. Kalau lelah kita akan rehat sejenak. Rehat sejenak. Lelah nggak ya? Atau teman-teman yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lah. Untuk Kak Julia, Alika, sama EKL yang masih bertahan nih. Selebihnya pada cabut nih. Kayak ada pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya. Tapi kalau nggak ada kita lanjut ya. Sekali lagi pertanyaan, kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan sampaikan di live chat. Oke, kita lanjut. Kita akan ngebahas tentang algoritma sosial media. Gimana sih cara konten itu berjalan? Gimana sih konten itu bisa tersebar luaskan melalui sosial media? Nah, kita akan ngebahasnya di sini. Ini berdasarkan struktur by case-nya ya. Maksudnya itu berdasarkan ininya, struktural skenarionya gitu ya. Ini kita akan ngebayangin ya. Saya pengen buat teman-teman tuh berimajinasi ya. Bayangkan teman-teman tuh buat konten. Bayangkan ya, teman-teman tuh buat kontennya udah jadi, teman-teman pengen ngepost konten itu di Instagram. Nah, nih konten teman-teman nih. Ini konten teman-teman ya. Konten teman-teman di post. Terus kalau teman-teman dilihat postingan teman-teman, selesai. Kontennya berakhir sampai sana. Ya, nggak akan disebarluaskan lagi karena teman-teman udah menghapus konten teman-teman. Oke. Balik lagi. Kalau teman-teman nggak menghapus gimana? Konten teman-teman akan diperlihatkan ke 10% dari total audiensnya teman-teman. Dari total followernya teman-teman. 10% ya. Kalau mereka nggak komen dan nggak like, artinya nggak ada interaksi di dalamnya, maka reach-nya atau jangkauannya akan dikurangin. Orang 10% aja nggak ada yang mau like dan komen gitu kan, maka akan dikurangin tuh reach-nya, jangkauannya akan dikurangi. Kalau jangkauannya dikurangin, maka konten teman-teman nggak akan berkembang, viewernya nggak akan nambah. Nah, tapi gimana skenarionya kalau banyak yang like dan komen? Konten teman-teman banyak yang like dan komen nih ceritanya. Tiba-tiba yang komen tuh ada 100 misalnya. Oke, maka si Instagram akan menampilkan konten teman-teman ke pengguna yang lainnya. Melalui apa bang? Ya melalui kolom pencarian misalnya. Kalau teman-teman nge-scrolling reels kan biasanya tuh kan kadang ada muncul beberapa konten-konten yang random ya sih. Bukan beberapa sih, semua rata-rata random ya. Nggak cuman yang teman-teman follow, tapi ada beberapa konten-konten yang teman-teman nggak follow. User-user yang nggak teman-teman follow, tiba-tiba muncul di situ kan. Nah dari sana salah satunya konten teman-teman bisa muncul. Ya. Nah jadi tiba-tiba konten teman-teman itu dimunculkan tuh ke user yang lainnya. Kalau mereka misalnya itu nggak dapat gitu atau nggak terlalu suka dengan konten teman-teman, maka balik lagi Instagram akan mengurangi jangkauannya dan konten teman-teman akan stuck di sana. Tapi kalau banyak yang suka, banyak yang berinteraksi di dalamnya, Instagram akan masukin konten teman-teman di explore atau rank atau yang teratas di hashtagnya. Nah, FYI teman-teman, kalau teman-teman buat konten, terus teman-teman letakin hashtag di dalamnya, kalau teman-teman klik hashtagnya,
Di situ teman-teman akan bisa lihat rank dari konten-konten yang berkaitan dengan hashtagnya teman-teman. Misalnya hashtag perawang sukses misalnya. Ketika teman-teman klik tuh hashtag perawang sukses, itu akan ada banyak konten. Tapi susunan konten teratas itu adalah top kontennya. Ya, paham ya? Oke. Nah, jadi karena Instagram itu sudah meletakkan konten teman-teman di explore atau di rank tertinggi, maka konten teman-teman akan semakin berkembang. Nah, begitulah alur skenario kontennya teman-teman. Paham ya? Paham ya? Ini agak banyak nih penjelasannya, karena ini berkaitan sama pembahasan yang lebih struktural. Jadi teman-teman gak perlu pusing. Kalau misalnya ada yang dipusingkan, silahkan tanyakan di live chat. Sekali lagi, kalau teman-teman ada yang dipusingkan, silahkan komen di live chat ya. Sip ya. Oke, jadi gitulah perjalanan alur konten teman-teman. Paham? Intinya adalah semakin banyak engagement yang teman-teman dapatkan, maka Instagram akan menyebar luaskan konten teman-teman semakin besar, semakin besar, semakin besar. Poinnya adalah engagement. Syaratnya itu. Jadi buatlah konten yang mengundang engagement. Itu intinya. Kalau teman-teman pengen punya konten yang viewernya besar, silahkan buat konten yang mengundang engagement, yang mengundang interaksi. Like kah itu, komen kah itu, atau share kah itu, atau durasi tonton kah itu, silahkan buat. Nah itu ya. Sip. Kita udah bahas tentang algoritma nih. Masuk kita ke karakter sosial media. Kita kan tadi udah setuju ya, kita akan ngebahas 3 platform ya. Oke, kita akan bahas satu-satu platformnya nih. Pertama Instagram. Instagram itu fokus utamanya pada konten visual, foto dan video. Dia nggak main teks tuh, nggak main teks. Kalau kalian lihat konten Instagram, saya jamin nih, nggak semua pasti baca captionnya. Kecuali di video itu suruh cek caption misalnya, baru kalian buka captionnya. Ya kan? Atau video itu mengundang kita untuk mencari tahu jawabannya di kolom komentar, bakal buka komentar atau cek captionnya ya kan. Tapi kalau konten yang biasa-biasa aja itu teman-teman biasanya cuma lihat videonya doang, habis itu teman-teman scroll lagi gitu ya. Jadi lihat scroll gitu doang ya kan. Nah jadi di Instagram itu nggak fokus pada konten teks, dia hanya fokus pada foto dan video. Maksimalkan di kedua konten visual itu. Kedua, di Instagram itu dia menekankan estetika dan kualitas visual. Semakin bagus kualitas visual teman-teman, kualitas video dan kualitas foto yang teman-teman upload, maka Instagram akan semakin menyukainya. Nah, ini akan berkaitan sama gear yang teman-teman pakai atau sama alat yang teman-teman pakai. Paham ya? Oke, kita masuk ke fitur unggulannya. Fitur unggulan yang ada di Instagram itu ada Stories, ada Reels, ada IGTV udah nggak ada ya, dan fitur belanja. Nah, kita udah ada fitur belanja nih di Instagram nih. Kalian bisa masukin link belanja di sana. Nah, kalian bisa memaksimalkan semua fitur ini di Instagram. Paham ya? Maksimalkan semua fitur di Instagram, apapun itu. Poinnya sebenarnya gini teman-teman, saya kasih cheat ya sedikit ya. Sosial media itu dibuat untuk tujuan utamanya adalah supaya user itu berlama-lama menggunakan platformnya. Semakin lama kalian pakai sosial media, maka sosial media akan semakin senang. Kenapa? Karena kalian akan semakin banyak terpapar konten dan terpapar ads dari sana. Maka nggak heran kenapa sosial media itu membuat kalian nagih. Karena memang tujuan sosial media itu supaya kalian itu bisa berlama-lama di sana, sehingga kalian bisa terpapar banyak konten di dalamnya. Nah, jadi kalian tuh harus bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada. Jadilah orang-orang yang bijak bersosial media ya teman-teman. Sip. Itu dia fitur-fitur unggulannya. Yang Instagram ya, kita akan masuk ke fitur unggulan dari Facebook. Facebook ini platformnya serbaguna, bisa pakai semua jenis konten. Teks bisa, foto bisa, video bisa, tautan dan siaran langsung tuh bisa semua. Dulu waktu zaman saya itu Facebook tuh hanya berupa teks. Kalau kita buat status, ya itu cuma hanya bisa berupa teks. Kalau sekarang kita bisa masukin foto, video, tautan. Kita bahkan bisa siaran langsung dari sana. Ya, nah maksimalkan tuh. Kalian sering nggak lihat orang yang live di Facebook, yang live-nya tuh isinya jualan? Sering ya? Sering. Kalau mama saya tuh sering lihat orang yang jualan baju bekas, inang-inang. Dia jualan baju bekas. Itu mama saya tuh seneng kali itu. Bahkan dia mau beli tuh baju bekas tuh.
Kalau dia bagus, kalau cocok dengan ukuran dia mau beli tuh. Jadi sepowerful itu membuat orang itu mau membeli dari fitur siaran langsung. Ya, poin kedua dari Facebook apa aja? Fokus pada koneksi sosial, grup dan komunitas. Di Facebook itu kan punya banyak fitur tuh. Ada fitur grup, ada fitur komunitas, kalian bisa buat grup di sana ya kan? Nah, maksimalkan itu. Fitur unggulan apa yang ada di Facebook? Ada grup Facebook, ada marketplace, ada halaman bisnis. Kalian bisa buat halaman di dalamnya. Kalau kalian biasanya kan Facebook itu kan usernya adalah username nama kalian yang asli ya. Kayak saya misalnya Iman. Ya udah nama saya itu Iman di Facebook itu. Saya nggak bisa ganti-ganti. Nah, gimana caranya kalau misalnya Iman atau saya itu punya usaha, saya bisa buat halaman bisnis. Dari halaman bisnis itu, saya bisa buat nama halamannya menjadi nama bisnis saya. Fungsinya sama dengan akun personal, sama. Bisa buat status juga, bisa jualan juga, bisa live juga di sana, sama. Tapi dia hanya fokus pada usaha. Paham ya? Oke. Kita masuk ke TikTok nih. TikTok itu teman-teman, dia fokus pada video pendek yang berdurasi singkat. Semakin pendek, bukan semakin pendek ya. Semakin betah orang nonton video kalian, maka akan semakin tinggi engagementnya. Sama dengan Instagram sebenarnya. Jadi, kenapa dia video pendek? Karena orang itu lebih berkemungkinan besar untuk melihat video kalian dari awal sampai akhir. Paham ya? Lebih punya kemungkinan besar untuk melihat video kalian itu dari awal sampai akhir. Sehingga semakin pendek durasi video kalian, maka semakin tinggi juga kemungkinan video kalian itu ditonton dari awal sampai akhir. Sehingga TikTok itu menyebarluaskan konten kalian. Ya. Yang kedua, menekankan kreativitas, hiburan dan tren. Ya, kalau kita nyari hiburan ya pastinya di TikTok lah ya. Lebih banyak konten-konten hiburan di sana. Dan lebih cepat tren itu berkembang melalui TikTok. Terakhir, fitur unggulannya tuh ada FYP yang bisa kalian personalisasikan dan efek-efek kreatif lainnya, dan ada filter-filter lainnya yang bisa kalian pakai. Bahkan saat live tuh kalian bisa juga pakai filter-filter itu. Ya. Nah, itu adalah karakter sosial media. Oke. Dah. Selesai. Oke, kita tarik nafas dulu teman-teman. Keluarkan. Ini kita udah live sekitar hampir sejaman ya. Cukup berat nih materinya sebenarnya. Tapi ini hanyalah materi basic sebenarnya. Materi basic, nggak terlalu expert. Ini hanya materi umum. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Oke, aku udah paham nih bang, mindsetnya seperti apa. Aku udah paham nih bang, platformnya apa yang mau aku maksimalkan. Terus aku udah paham nih bang, model bisnis dari sosial media itu gimana. Algoritmanya aku juga udah paham bang. Terus aku juga tahu karakter sosial medianya. Tapi apa yang perlu aku optimasikan bang sosial media? Nih dia. Nih. Pertama, ini kita bahas tentang profil aja ya. Kita hanya ngebahas tentang profil dari Instagramnya aja ya. Ini optimasi profil Instagram nih. Kita fokus sana dulu nih. Nanti akan kita buat part 2-nya insya Allah. Kalau banyak yang request kita akan buat part 2-nya. Mengenai kata-kata ajaib buat konten itu dong man. Kata-kata ajaib ya, itu kayaknya hook tuh. Hook itu nanti beda bab. Nanti kan kita buat babnya lagi tentang gimana cara buat konten yang bagus di sosial media. Nanti akan ada hook di sana, akan ada script di sana, akan ada cara pengambilan gambar di sana. Nanti akan kita buat lagi. Insya Allah nih kayaknya kita akan buat ya. Ini salah satu spoiler aja buat teman-teman nih yang masih bertahan. Kita akan buat seminar offline-nya nanti. Insya Allah kalau misalnya kita punya waktu dan rezeki, nanti insya Allah kita akan buat seminar offline-nya. Kita akan praktekin langsung. Kalau sekarang kan teman-teman gak bisa praktek nih, tapi nanti kalian akan bisa praktekin langsung ya. Kami akan buat seminar offline-nya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira tertarik, silahkan didaftarkan dari teman-teman. Nanti pengumumannya akan kita umumkan di Instagram dan TikTok-nya Cerita Perawang. Siap ya? Oke Alika, akan kita kabarin. Pertama, apa sih yang perlu kalian optimasi dari bio dan profil Instagram kalian? Kalian harus menggunakan logo dari merek kalian. Kalau kalian nggak punya logo, kalau kalian nggak punya merek dagang, atau kalian nggak punya nama usaha, buat sekarang. Nah, tipsnya adalah
Buatlah nama usaha yang tidak ribet dan tidak susah dibaca. Jangan buat nama usaha yang susah dibaca atau pakai bahasa-bahasa asing, itu nggak perlu. Buatlah nama usaha yang familiar di telinga orang dan mudah orang baca dan mudah orang ingat. Gak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja buat nama usaha itu. Kenapa? Karena kita ingin menanamkan brand kita ke pikiran orang. Pikiran kita itu nggak bisa mengingat hal-hal yang panjang dan ribet. Dia hanya mudah untuk mengingat hal-hal yang simple, yang sering dia dengar. Nah, tipsnya adalah buatlah nama logo atau merek yang mudah diingat dengan cara perpendek dan gunakan kata-kata yang awam digunakan. Jangan pakai bahasa yang Sanskerta atau bahasa Bugis misalnya, yang nggak orang ngerti gitu. Siap ya, paham? Pakai bahasa yang umum digunakan. Yang kedua, gunakan nama pengguna yang mudah diingat, ya seperti yang saya katakan tadi, dan relevan dengan merek Anda. Kalau misalnya kalian buat nama roti misalnya toko roti, kalau toko roti teman-teman misalnya buat nama brandnya apa ya, toko roti roti, kalau roti rote itu bagus tuh kata-katanya, rote. Singkat 1 2 3 4 5. Cuma 5 kata loh, rote. Dan kata rote itu dekat dengan kata roti kan. Jadi orang mudah ngingat tuh kata rote. Apalagi brand yang mudah diingat. Kacang Garuda misalnya. Kacang Garuda. Garuda tuh nama burung, orang udah bisa memvisualisasikannya langsung. Apalagi nama yang mudah diingat. Contohnya Oreo, O-R-E-O, cuman 4 kata loh, Oreo. Apalagi nama yang mudah diingat, Sosro, S-O-S-R-O, itu cuman 5 kata loh. Jadi kalau teman-teman bisa tarik kesimpulan, ada banyak nama produk yang viral, itu rata-rata nama produknya pendek-pendek dan mudah diingat. Ya, tuh. Poin ketiga, gunakan bio Anda untuk menjelaskan siapa Anda. Siapa kamu sebenarnya? Aku penjual roti. Misalnya saya buat nih nama toko saya Rote, anggap Rote ya. Rote. Di bio itu kalian tulis roti yang enak dan bergizi misalnya. Kalian jelasin kalian jualan apa di sana. Apa yang kalian tawarkan? Apa yang menarik dari penawaran kalian? Roti yang sehat dan bergizi. Sehat dan bergizi, itu yang kalian tawarkan. Ada banyak orang jualan roti, tapi nggak ada yang sehat dan bergizi. Cuman kalian yang jual. Nah, tampilkan itu di bio kalian. Nah, apalagi bisa tampilkan di bio? Promo, tampilkan. Promo hampers lebaran misalnya. Tampilkan di bio kalian. Atau beli 2 box gratis ongkir misalnya. Tampilkan tuh di bio kalian supaya orang tertarik. Nah, sehingga kalian tuh bisa ada pembeda di antara banyak orang-orang yang punya bisnis yang sama dengan kalian. Dan kalian harus gunakan layanan sejenis Linktree ya. Gunakan tuh layanan sejenis Linktree. Kalau kalian pakai layanan sejenis Linktree, kalian bisa memasukkan banyak link ke dalamnya hanya melalui satu link. Paham ya? Linktree tau kan? Tahu lah ya. Nah, saat kalian punya banyak channel untuk jualan, contohnya nih, Alika jualan aksesoris. Alika ini sebenarnya nggak jualan cuma di Instagram aja, tapi di Facebook juga, di WhatsApp juga, di Shopee juga, di Tokopedia juga. Gimana cara memasukkan 5 link ini ke dalam satu profil? Pakai Linktree. Jadi saat orang ngeklik satu link ini, dia akan dipindahkan ke website Linktree kalian, dan di sana akan tampil setiap link jualan kalian. Jadi akan memudahkan user untuk mencari kalian. Misalnya ada orang yang nggak suka jualan, nggak suka belanja di Tokopedia, dia cuma install Shopee doang. Ya udah, dengan Linktree tadi kalian akan memudahkan dia untuk belanja melalui Shopee karena di sana tercantum link Shopee kalian. Paham ya? Insya Allah paham lah. Pakai Linktree. Terakhir, optimalkan sorotan cerita. Sorotan cerita ini teman-teman gunanya untuk menampilkan informasi yang sering orang tanyain. Salah satu tujuannya ya, yang sering orang tanyain. Apa tuh bang sering tanyain? Contoh, saya kan produk roti nih. Roti, apa sih orang tanyain tentang roti? Bang, ketahanannya berapa lama misalnya? Nah itu kan banyak orang yang nanya dan sering kali orang nanya kayak gitu.
Nah, informasi seperti itu bisa kalian tampilkan di sorotan kalian, di highlight kalian. Sehingga saat orang mencari informasi itu, kalian cukup mengarahkannya ke highlight. Bisa tampil di highlight, bisa baca di highlight, informasi itu bisa dibaca di highlight misalnya gitu. Jadi orang nggak perlu lagi nanyain ke kalian sebenarnya. Itu ya, paham ya? Itu dia. Dan jangan lupa masukin icon di highlightnya kalian. Tambahin icon supaya highlight kalian lebih terlihat profesional. Nah, oke teman-teman, boleh teman. Oke, layanan apa man? Layanan maksudnya tuh layanan Linktree tadi ya? Itu layanan link, satu link dia bisa isikan banyak link di dalam satu link. Alika bisa cari di Google daftar Linktree, daftar Linktree. Terus daftar aja Linktree gratis kok. Daftar Linktree gratis, cukup daftar melalui Linktree. Terus caranya juga mudah, ikutin aja petunjuknya, ya kayak milkshake gitu. Ya betul, kayak milkshake. Nah kalau milkshake itu kan kita bisa install langsung ke HP ya. Terus reportnya kita bisa dapat langsung dari sana. Benar, itu kayak milkshake. Ya, silahkan pilih platform apapun. Pokoknya layanannya mirip Linktree. Ada banyak juga yang ada Linkit, ada Linkit, apa lagi ya? Ada banyak nih pokoknya. Silahkan pakai salah satu. Oke. Sip teman-teman, terima kasih yang udah tonton webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Terakhir nih ada Alika, ada EKL dan Pro aja yang udah bertahan. Alhamdulillah, terima kasih. Karena nggak semua orang bisa bertahan ya kalau masalah edukasi seperti ini nih. Mungkin enaknya kita bisa buatnya offline ya, supaya teman-teman bisa langsung praktek. Insya Allah akan kita buat secara offline, dan saya berharap juga teman-teman yang di sini yang bertahan juga bisa ikut ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktekin ilmunya di sana. Terima kasih teman-teman yang udah liatin sekali lagi webinar kita. Saya berharap webinar ini nggak cuma berakhir di sini. Kedepannya akan ada webinar lain, dan nggak hanya akan membahas tentang sosial media. Kita akan coba nyerempet ke hal-hal yang lain, seperti parenting, terus kesehatan, terus dan lain sebagainya. Kita akan nyerempet ke hal-hal itu. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi teman-teman di Perawang. Ya, paham ya? Tujuan kita mulia nih. Jadi tolong disebarluaskan ya. Silakan disebarluaskan. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Karena besok juga hari Senin, teman-teman mungkin punya kegiatan yang akan teman-teman jalani besok. Tetap semangat, jangan lupa istirahat, dan kita akan jumpa di webinar series berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti live ini akan kita record dan kita posting lagi. Bye bye.